ini tiba-tiba berubah di dalam pancinya. Ini banyak belatungnya. Banyak banget. Tia kaget. Ya Allah, iki opo? Kok belatung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo selalu sehat. Jadi pas nikmatin cerita ini bener-bener dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Rezeki ini lancar ya kan. Jadi ketika habis nonton Rian Agus Widodo, tiba-tiba ini ada yang nganterin rezeki. Amin ya Allah. Oke, cerita misteri kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini kita sebut saja namanya Tia. Seperti biasa nama tempat toko ini disamarkan ya. Jadi kalau ada kesamaan ini mohon maaf. Ini nggak ada kesengajaan. Semuanya disamarkan. Oke, sebut saja toko di sini namanya Tia. Tia ini selama hidupnya dia dijaga oleh makhluk tanpa muka. Awalnya Tia ini nggak ngerti. Ketika Tia tahu seperti apa ini, tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Rum, rum. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Kisah ini kisaran tahun 2010 di Jepara. Ada seorang yang seperti saya bilang di awal, ini namanya Tia. Tia ini hidup dengan bapak, ibu, dan adik-adiknya. Nah, Tia ini bekerja di luar negeri. Nah, pada tahun 2010 itu tadi, Tia ini dilamar seseorang. Diajak untuk menikah. Terpaksa Tia ini pulang ke Indonesia. Karena kekasihnya ini ingin menikahinya. Kita sebut saja namanya Rohmat. Rohmat ini sangat mencintai Tia. Ceritanya. Akhirnya Rohmat dan Tia ini menikah. Dan memang Rohmat ini tinggalnya ini jauh dari tempatnya Tia. Nah, Rohmat ini, orangnya ini bisa dibilang punya indera keenam atau indigo ya. Dia bisa melihat yang orang lain ini nggak bisa melihat. Nah, suatu ketika Rohmat ini ngomong sama Tia. Dek, ayolah baca Al-Quran. Mas yang bimbing. Iya mas, karena Tia ini penurut, akhirnya Tia ini mau. Dibimbinglah baca Al-Quran. Hingga Tia ini fasih dalam membaca Al-Quran. Ini tiap hari diajarkan terus oleh Mas Rohmat. Tia dibimbing mengaji terus-menerus. Nah, ternyata pada minggu ketiga, ini tanpa sadarnya Tia ini dibuka mata batinnya oleh Mas Rohmat. Dibukalah mata batin Tia. Di sini Tia kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Tia di sini melihat sesuatu yang aneh banyak di rumahnya. Ternyata di dalam kamar Tia sendiri, ini banyak bayangan putih pada lewat. Jadi kayak sak. Tia ini ketakutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Di kamar Tia ini banyak sekali bayangan putih. Dan suaminya ini ngomong, udah tenang Duk, gak apa-apa. Ini untuk jaga-jaga kamu juga. Gak mas aku takut, gak apa-apa. Nah, di sini Rohmat ini ternyata di balik ini semua, ini ada akal bulusnya yang licik. Akal bulus apa yang licik? Ini Rohmat ini hanya pengen nguasain hartanya si Tia. Rohmat ini ngomong, Dek, mas pengen mobil, Dek. Beli mobil tuh, Dek. Dibeliin lah sama Tia. Karena memang keluarga Tia ini bisa dibilang ini berkecukupan. Dipakailah sama Rohmat. Rohmat keliling-keliling. Tapi Tia memang orangnya ini bener-bener orang yang sabar ya. Dan rumah Tia yang ditempatin Tia ini belakangnya ini ada sungai. Dan untuk menuju ke sungainya ini cukup suram. Dan Rohmat sendiri gak ada keinginan untuk memboyong Tia, bikin rumah sendiri atau apa enggak. Jadi Rohmat ini kayak numpang hidup di rumah Tia. Dan bapaknya Tia ini orangnya juga welcome juga. Monggo gak apa-apa, yang penting anakku dijaga. Suatu ketika bapaknya ini ngomong sama Rohmat. Mat, Rene. Nggih pak, enten apa ya pak? Bapak lihat kok kamu kayaknya setelah dibeliin mobil. Kok sering kelayapan ya Mat? Gak nyari kerja maksud bapak. Gitu. Memang di sini Rohmat ini gak mau kerja. Tapi tampilan Rohmat ini di depan bapaknya ini selalu yang rajin beribadah. Mengajarkan baca Al-Quran pada si Tia, adik-adiknya Tia juga. Nah, ketika Rohmat ditanyain
soal kerjaan, soal apa gitu. Kata Rohmat, ini Rohmat menjawab dengan mudah banget. Nanti Pak, saya lagi nunggu kabar dari teman saya Pak. Udah Bapak tenang aja. Kebetulan memang si Tia ini banyak tabungan. Karena Tia ini bener-bener gemi, rajin menabung. Ketika Tia ini bekerja di luar negeri, Tia ini banyak tabungan. Singkat cerita, ini Rohmat ini dapat telepon dari temennya. Ngomongnya ini mau merantau. Bro, iya. Aku lagi nang omah iki. Oh, wes tau kerjaan nih. Situ merantau ke Jakarta, jadi ke Jakarta. Oh ya udah, aku tak pamit dulu sama istriku. Rohmat ini dapat telepon dari seseorang. Akhirnya Rohmat ini ngomong sama si Tia. Dek, kayaknya Mas harus ke Jakarta. Tapi maaf, mobilnya gimana kalau Mas yang bawa ya Dek? Biar bisa Mas ini pulang pergi. Biar Mas ini bisa pulang lagi ke sini. Tia ini mengiyakan. Balik lagi karena Tia ini menghormati ya. Karena si Rohmat ini suaminya. Gak mungkin Tia ini melawan. Akhirnya Rohmat dengan mudah sekali pamit dengan orang tuanya. Bilang kalau ada kerjaan di Jakarta. Dan Rohmat ini akhirnya merantau ke Jakarta. Membawa mobil. Bapaknya Tia juga gak apa-apa. Karena pikirnya bapaknya Tia baru kali ini. Rohmat ini mau beranjak. Mau bekerja. Dapat panggilan. Entah itu dari temennya entah dari siapa. Dan Tia di sini juga membantu ngomong. Gak apa-apa ya Pak. Ya walaupun itu mobil Tia. Tapi paling gak takutnya bapak ini kesinggung. Wong mobilnya Tia kok dibawa Rohmat. Iya nduk gak apa-apa. Gawanen rak apa-apa. Wong iku ya bondo kalian. Itu uang-uang kalian. Itu mobil-mobil kalian. Bapak dan ibu ini hanya mendoakan Duk. Biar Mas Rohmat, suamimu ini kerja di sana baik-baik saja dan tanggung jawab. Nggih Pak. Oh, Rohmat benar-benar berangkat ini dengan ringan, dengan senang hati membawa mobil. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Rohmat ini benar-benar hilang kabar. Yang tadinya di telepon bisa, di SMS bisa, kini Rohmat benar-benar hilang kabar 1 bulan. Ini terpaksa. Tia, ini harus putar otak. Gimana caranya agar perekonomiannya ini bisa berjalan tetap. Untuk menopang keseharian hidup dengan keluarganya. Ada bapak ibu dan adik-adiknya. Akhirnya Tia ini punya inisiatif. Tia ini menyewa lahan samping rumahnya. Karena apa? Rumahnya Tia ini langsung berhadapan dengan jalan. Tia ini gak punya teras. Nah kebetulan tetangganya ini ada teras. Ada lahan sedikit yang dimana di situ bisa buat usaha. Dan kebetulan tetangga Tia sebelah ini juga usaha. Dia usahanya nasi goreng. Nah Tia mengontrak di sebelahnya. Ini mengontrak jualan bakso. Tapi di sini anehnya, ini deket jalan dan memang lalu lalang orang ini banyak. Ini rame, di situ itu rame. Tempatnya Tia tinggal ini rame. Di sini yang sering laku ini nasi gorengnya. Baksonya Tia ini jarang laku. Tia bingung di sini. Ketika Tia duduk di luar. Jadi kalau Tia ini di luar tendanya, Tia duduk-duduk di depan, ini ada yang beli. Tapi ketika Tia ini ada di dalam tenda, ada di dalam kedainya, ini sama sekali gak ada orang yang mendekat. Suatu ketika pernah yang namanya dibuktikan sama Tia. Ketika Tia ini lagi di luar, ini tiba-tiba ada orang yang beli. Mbak, beli mbak. Oh ya mbak, saya pesen mbak 1. Ketika orang itu udah duduk di dalam, ini orangnya langsung beranjak. Mbak, maaf, dibungkus saja. Setiap orang masuk, ini langsung minta dibungkus. Gak mau dimakan di situ. Ada beberapa yang makan di situ, tapi anehnya ini gak selalu habis. Dan ketika ada orang yang mungkin gak enak hati, ini minta dibungkus. Tia ini kebingungan sebenarnya. Ngumpulin teka-teki ini. Ini kenapa ketika Tia ini ada di luar warung itu, baru ada pembeli. Tapi ketika Tia ada di dalam, ini sama sekali gak ada pembeli datang. Pernah Tia ini mau belanja sembako. Ini memang depannya warungnya Tia ini nyebrang jalan. Ini ada toko sembako yang lumayan besar. Ketika ini Tia jalan ke tempat warung sembako itu tadi. Warung sembako tadi kita sebut saja namanya Bu Ilah. Bu Ilah ini ngomong sama Tia. Mbak, kok jarang jualan sih? Tia di sini bingung. Jarang jualan gimana toh mbak? Mbak Ilah ini gimana toh? Orang saya jualan tiap hari kok. Kata Tia. Loh. Bukannya kemarin-kemarin ini sempet gak jualan. Terus kalau pas mbak di luar ini saya lihat, oh jualan ini berarti mbak Tia.
Ini saya sering lihat loh mbak. Mbak ini nggak jualan, makanya saya bingung. Baru buka baksonya kok jarang jualan. Jualannya dangdong-dangdong. Dangdong-dangdong ini kayak bahasa daerah di tempat saya. Ini namanya kayak jarang-jarang. Kok jualannya jarang-jarang? Tia ini bingung. Perasaan buka terus. Akhirnya Tia pulang. Tia ngasih kabar sama bapaknya. Tia ngomong sama bapaknya, Pak, aku kok bingung ya Pak. Semenjak Mas Rohmat membuka mata batinku, aku sering yang namanya dilihatin makhluk-makhluk aneh. Walaupun itu bentuknya abstrak gak jelas. Dan ditambah lagi ketika aku buka bakso ini ya Pak. Ini Mbak Ila warung depan bilangnya aku jarang-jarang buka Pak. Padahal aku tiap hari. Alah, pelantur kamu Nduk. Loh, tenang nih kok Pak. Masa aku bohong Pak. Ibunya Tia pun ngomong. Lah, lawang kamu buka tiap hari kok Nduk. Wis, mungkin Mbak Ila ini gak ngerti ketika kamu pas buka. Mungkin Mbak Ilanya ini gak tahu. Atau mungkin Mbak Ilanya ini kemana. Iya kali ya Bu. Iya wis, pikirannya yang positif. Kata ibunya Tia. Tia di sini akhirnya berpikir positif. Gak mikirin yang aneh-aneh. Singkat cerita, berapa hari kemudian Tia jualan. Tia ini udah nyiapin baksonya. Ini mau dibawa ke gerobak. Ke gerobak depan, ke kedainya depan. Ini tiba-tiba boom, Tia kaget. Tepat di kedainya, di tengah-tengah kedainya. Jadi ini ada gerobak di depan. Kiri kanan ini ada meja-meja, terus kursi. Ini di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Ini ada tanda anak panah. Tanda anak panah tersebut ini menujunya ke rumahnya Tia. Jadi kayak mojok ya. Nah, ini kan ada rumahnya Tia. Depannya ini kedainya Tia nih. Sedikit serong kan ya. Ini ada tanda anak panah. Ini menujunya ke rumahnya Tia. Tanda panah anak itu, ini kayak taburan tanah. Tapi membentuk bener-bener tanda anak panah. Tia ini bingung. Tia bingung. Ini tanda panah apa? Kok arahnya ke rumahku? Di situ Tia langsung menyapu anak tanda panah tadi. Disapulah sama Tia. Dihilangin sama Tia. Iki apa sih? Siapa yang iseng kayak gini? Tia bingung di sini. Apa sing nakal yo? Ya wes lah. Dan pada hari itu bener-bener Tia ini nggak laku sama sekali. Tia sampai bingung. Dan di situ Tia ini memastikan, ini aku seharian udah nggak laku. Coba malam nanti aku nyoba. Karena Tia kalau jualan ini sampai malam, kadang sampai jam 10. Tia ini membuktikan, Tia nggak mau keluar beranjak dari warung. Jadi ketika udah masuk warung udah, Tia pengen duduk di situ. Tia pengen buktiin. Dan ternyata benar, nggak ada orang yang ke situ, nggak ada orang jajan. Paginya Tia ini penasaran. Coba kalau aku di luar terus. Paginya dicoba sama Tia nih. Dicobalah Tia di luar. Padahal ini bener-bener panas banget. Terik matahari ini bener-bener panas banget. Tapi Tia memaksakan diri. Tia ngambil bangku, Tia duduk di depan gerobaknya, di depan kedainya. Tia duduk di situ. Coba, ada nggak sih pembeli? Dan ternyata benar. Barulah ada beberapa pembeli. Tapi anehnya, yang saya bilang di awal tadi, ini setiap ada pembeli ketika udah masuk, ini minta dibungkus. Nggak mau yang namanya makan di situ. Kan Tia bingung. Mbak bungkus juga toh? Iya mbak, saya bungkus. Masnya, iya mbak saya bungkus aja mbak. Tia bingung di sini. Oh iya ternyata. Ini pasti ada apa-apa. Dan pada keesokan harinya, Tia ini lagi memasak kaldu. Kaldu bakso ini ya. Ini tiba-tiba ketika Tia masak, ini seluruh panci, seluruh isi panci, ini tiba-tiba berubah di dalam pancinya. Ini banyak belatungnya. Banyak banget. Tia kaget. Ya Allah, iki opo? Kok belatung? Masih pada hidup, belatungnya ini masih pada hidup. Sedangkan kaldunya dalam keadaan panas mendidih. Tapi banyak belatung yang masih hidup. Ini Tia bingung di sini. Tia ini manggil ibunya. Bu, Rene tau bu, Rene bu. Ketika ibunya datang, ibunya ngeliatin, ini berubah lagi. Bener-bener gak ada belatungnya sama sekali. Kan Tia bingung. Bu, mau kyo kayak belatungnya loh bu. Kowe iki lho.
kebanyakan nonton film kamu. Ibu, aku yo nggak pernah nonton bioskop kok Bu. Kok ibu ngomong gitu? Yo wis, emang nggak ada apa-apa kok. Kamu iki lho pikirannya aneh. Ibunya ini bener-bener nggak ngelihat apa-apa selain kaldu, bener-bener kaldu. Tia bingung di sini. Padahal Tia tadi jelas-jelas melihat ada banyak belatung. Akhirnya Tia ini ngomong sama bapaknya. Pak, harus Tia ini cerita sama orang lain apa gimana Pak? Kalau bapak ibu nggak pernah percaya dengan adanya apa yang Tia lihat. Tia harus ngomong apa sama bapak sama ibu? Apa Tia harus teriak-teriak minta tolong sama orang lain? Piye toh nduk ngomong sing bener? Ono apa? Banyak kejanggalan loh Pak yang Tia alami. Semenjak Mas Rohmat ini gak pernah ngasih kabar. Semenjak Mas Rohmat ini entah kemana. Ini Tia banyak mengalami kejanggalan. Dan setiap Tia ngomong sama bapak ibu ini gak pernah gubris. Banyak kejanggalan yang Tia alami loh Pak. Tia ini gak ngerti apa sebenarnya yang terjadi dengan Tia. Wes ngene nduk. Sarane bapak, kamu tetap bersabar, positive thinking, nunggu kepastian suamimu mau sampai kapan. Kamu sing sabar setiap malam, kalau bisa habis kamu jualan selesai, kamu wirid, berdoa, jangan langsung tidur. Ambil air wudhu, duduk di depan rumah, minta petunjuk sama Gusti Allah. Kita ini orang Jawa, nyuwun kali Gusti Allah. Oke Pak, ketika Tia curhat ini malah Tia ini dapat ceramahan. Tia ini sebenarnya bingung, kesel sama Mas Rohmat. Gak ada kabar sama sekali. Bingung banget. Singkat cerita, berapa minggu kemudian Mas Rohmat ini pulang. Tapi Mas Rohmat ini gak bawa mobil. Mas Rohmat justru pulangnya ini bawa Harley. Bawa motor gede. Diparkir. Dok. Yo Mas, piye? Kamu ini gak mikir Mas berapa lama kamu ninggalin aku Mas? Udah tenang aja. Mas, kamu ini gak mikir Mas. Semenjak kamu membuka mata batinku, kamu ngajarin aku ngaji, iya bener. Tapi entah ketika kamu bilang tentang buka mata batin ini, aku dilihatin banyak yang aneh-aneh. Banyak teroran yang aku lihat. Kamu gak pernah ada Mas ketika aku membutuhkan. Nih diwai kowe Mas. Mungkin kalau saat itu udah ada lagunya Denny Caknan ya, mungkin udah nyanyi mungkin ya, wong kong ini kok dibanding-banding, kayak mungkin udah nyanyi kayak gitu. Nah di sini oke, kita kembali cerita. Di sini bener-bener dengan santai banget Rohmat. Wes toh, ojo ribut. Aku iki si akeh project. Wes kowe iki tenang wae. Sing penting kowe iki urip enak. Mas, enak dari mana? Aku ini bekerja ini jualan bakso. Dan sama sekali Mas jarang laku Mas. Dan banyak teror. Kamu kok gampang banget sih Mas ngomong ngono. Loh Nduk, gini loh, aku ini lagi berjuang, butuh support. Gak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Sik Mas, ada yang janggal loh malah. Janggal apa toh Nduk? Sekarang kamu bawa motor, ini kemana mobilku? Loh ini aku mau cerita. Aku ini sempat kecelakaan, Nduk. Aku gak cerita ke kamu toh. Nah, siapa suruh kamu gak cerita ke aku? Aku gak pengen beratin kamu, Nduk. Alah. Ngomong apa kowe, Mas? Iya bener, aku ora pengen ngerepoti kowe, Nduk. Makanya aku gak cerita ke kamu. Ya wes, gini. Aku nanti malam berangkat lagi. Wes dong gak kewae. Siapa tahu nanti kepulanganku ini bawa rezeki banyak. Ya wes lah Mas, terserah kamu. Disinilah Rohmat ini malah cabut. Setelah ketemu, ngambil sesuatu barang-barangnya Rohmat. Ini Rohmat malah cabut. Malah meninggalkan Tia. Ini suami macam apa coba? Singkat cerita, berapa hari kemudian tiba-tiba ada orang pembeli. Ketika memang benar-benar si Tia ini ada di luar. Ada orang pembeli, badannya ini tinggi besar, brewokan. Orangnya ini asing bagi Tia. Tia ini baru pertama lihat orang itu. Mbak, saya pesan bakso mbak. Tapi jangan dikasih daging. Baksonya aja. Terus kuahnya pak? Gak usah dikasih kuah. Aneh. Pingin bakso tapi jangan dikasih kuah. Setelah masuk di situ, baru ada pertama kali orang yang mau makan di situ hanya dia.
Ini orang tiba-tiba makan dengan lahap. Mbak nambah lagi saya. Baksonya enak. Tia bingung dengan orang itu. Tia pun nanya langsung, masnya dari mana ya? Ada. Baksonya enak kok mbak. Orang itu dengan santai ngomong itu sambil menikmati bakso itu. Setelah selesai orang itu makan, hampir 2 mangkok dia habisin. Tia pun nanya, Mas, jujur ya mas, baru ada orang yang mau makan di warung saya mas. Biasanya ini dibungkus. Mas ini siapa? Tia memberanikan diri untuk bertanya. Maaf ya mas kalau saya ini lancang. Karena baru ada orang yang berani makan di sini. Gini loh mbak. Saya ini mau ngomong dibilang takutnya keminter. Takutnya sok pinter. Jadi gini. Warung mbak ini sebenarnya banyak yang nyerang. Maksudnya banyak yang nyerang? Iya mbak. Mbak ini kalau berada di luar, ini pasti ada yang beli. Tapi kalau mbak ada di dalam, jarang ada yang beli. Dan bahkan bisa dipastikan gak ada yang beli. Bener gak? Enggak mas. Leres mas. Kok mas ngerti mas? Aku merinding ya mas. Saya sebenarnya udah sering lewat sini mbak. Tapi baru kali ini saya ini mampir. Nah kebetulan. Ini saya tahu banget. Energi di sini. Ini energi gak baik. Mbak ini diserang banyak orang. Orang yang dagang di sini rata-rata menyerang mbak. Karena apa? Masakan mbak ini enak. Mbak ini terkenal pinter masak. Bener gak? Gak tahu ya mas, ini kan penilaian warga mas. Ya tapi memang masakan mbak ini sebenarnya baksonya enak. Tapi banyak warga yang gak terima. Dengan kehadirannya mbak buka warung bakso, ini banyak warga yang sama-sama jualan bakso ini gak terima. Mbak ini keserang 4 penjuru. 4 penjuru mas? Iya. Gimana? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ini hanya sebatas saya ini ngobrol yang saya tahu. Nah, memang kebetulan mas. Semenjak saya ini ditinggal suami saya sering ditinggal-tinggal sama suami saya. Saya ini sering mas yang namanya diliatin makhluk-makhluk aneh mas. Ini saya harus gimana mas? Sebenarnya mbak ini warungnya masih bisa berdiri. Maksudnya mas? Jadi gini mbak. Dari leluhur mbak, ini ada yang menjagain mbak. Leluhur? Perasaan bapak gak pernah cerita tentang itu mas. Mungkin bapak juga gak ngerti. Dari leluhur-leluhurnya mbak. Dan ini mbak generasinya. Ini dijagain sama leluhurnya mbak. Hingga mbak masih bertahan. Walaupun ini keadaannya bisa dibilang maaf. Gak laku-laku banget. Nah di sini yang jagain mbak. Ini ada di belakang rumah mbak. Belakang rumahku mas? Iya. Di situ ada makhluk yang dimana dia ini punya bambu petuk. Nah, ini makhluknya ini jagain mbak. Kalau toh mbak ini mau mendekat dengan makhluk itu dan ngajak ngobrol, mungkin makhluk itu akan lebih menjagain mbak. Gak mas lah, aku takut mas. Aku tetap pasrah sama Gusti Allah. Iya benar. Memang pasrah tetap sama Gusti Allah mbak. Tapi memang di sini yang saya lihat, ini ada makhluk yang pengen juga ngikut ngelindungin mbak. Nah, ajaklah berkomunikasi kalau mbak memang ini pengen tahu. Enggak mas, saya nggak mau mas. Oh ya wis. Ya udah mbak, ini saya baksonya berapa? Kalau gitu saya langsung pamit. Mas jangan mas. Kalau gitu saya bisa ketemu mas ini di mana? Gampang. Saya ini sering nongkrong di pasar mbak. Nah di pasar ini kan ada bengkel, yang dimana itu ada bengkel sepeda toh. Nanti cari saya di situ. Deket saya di situ. Dari sini kan nggak jauh pasar, mbak. Kalau gitu saya pamit dulu, mbak. Akhirnya orang itu pun pamit. Padahal ini Tia belum tahu namanya siapa. Si A, B, C, D-nya si Tia ini belum sempat kenalan. Tapi tiba-tiba memberitahukan ada makhluk yang jagain Tia selama ini. Singkat cerita pada sore hari, Tia ini ngomong sama ibunya. Bu, jagain warung sebentar bu, Tia mau mandi. Iya, Nduk. Mau mandi, gue wis mandi gantian yodok. Nggih bu, jolali sholat, nggih bu. Akhirnya Tia ini mandi nih. Sore hari, masih mungkin sekitar pukul 4 sore. Tia ini mandi, nah kebetulan kamar mandinya ini ada di bagian di belakang. Dan setelah selesai mandi, Tia mengenakan handuk. Tia ini berniat untuk ke dalam salin, ganti baju.
Ketika Tia ini keluar dari kamar mandi, tiba-tiba boom, Tia kaget. Ya Allah. Ini makhluk yang dilihat Tia, ini tingginya hampir 3 meter. Boom. Tia ini kaget. Keluar dari kamar mandi, ini Tia melihat ada makhluk tingginya 3 meter. Ya Allah, ini makhluknya tinggi besar. Ini tanpa muka, bener-bener mukanya ini gak ada. Ya Allah, wong ora ini ya Allah. Dan rambutnya ini arang, rambutnya ini berjarak. Saat Tia teriak-teriak, tolong bu, pak, ada makhluk tinggi besar pak, tolong pak, bu. Ini keluarga, bapak ibunya yang di luar ini kedengeran, sampai adik-adiknya ini denger. Ngumpul lah semua di kamar mandi. Ono apa? Pak, ada makhluk gak ada muka pak, gede banget pak, ada makhluk gak ada muka gede banget. Tito, orang lho nduk. Gak ada makhluk di sini, kamu ngawur ya. Tadi Tia lihat pak, jelas banget. Kamu ngawur nduk. Wes lah, ganti bajumu. Akhirnya keluarga meninggalkan Tia. Dan ketika semua keluarga ini masuk ke rumah, Tia masih sendirian, jalan paling belakang. Tiba-tiba boom, makhluk itu ada lagi. Tia dengan jelas melihat makhluk itu malah lari ke arah warungnya Tia. Hah? Tia ini ngelihat. Karena apa? Tinggi banget dia. Dia lewat samping rumah dan arahnya ini ke warungnya Tia. Tia ini ngeliatin. Tapi percuma bagi Tia. Karena apa? Setiap Tia cerita ke orang tuanya ini selalu mentalin. Wes tondo, ojo mikir sing aneh-aneh. Wes tondo, iku mau halusinasimu. Selalu seperti itu. Ini yang membuat Tia di sini bingung mau cerita ke siapa. Setiap cerita seperti itu gitu loh. Dan bapaknya selalu ngomong, udah loh wirid. Setiap keluar malam berdoa. Singkat cerita, tibalah maghrib. Tia ini buru-buru mau sholat. Dan ketika sholat, ini mau gak mau Tia ngambil air wudhu di belakang. Ini suasana udah petangnya. Suara azan bergema. Ketika Tia mengambil air wudhu, bismillahirrahmanirrahim. Ini tiba-tiba makhluk itu seolah ada di belakang Tia. Tia kaget. Dan ketika Tia menoleh, gak ada apapun ketika Tia ini menoleh. Kembali lagi, Tia melanjutkan wudhunya. Dan ketika Tia melanjutkan wudhunya, ini kembali lagi makhluk tadi ini ada di belakang Tia. Dengan jelas Tia ketika membasuh tangan, ini Tia ini nunduk. Ini Tia ngeliatin ada bayangan yang benar-benar ngikutin pergerakannya Tia. Tia di sini antara takut mau ngelanjutin apa enggak. Ini wudhu loh, ini lagi ngambil air wudhu. Mau nggak mau Tia terus memberanikan diri, memaksakan diri untuk tetap. Nah, merinding gue. Mau nggak mau Tia ini tetap melanjutin Tia ini. Jadi nggak fokus gue. Tia ini mau nggak mau lanjutin ngambil air wudhu. Terus akhirnya setelah ngambil air wudhu, Tia masuk ke dalam. Tia ini mau sholat. Ketika Tia mau ngambil mukena, ini mukena mau dipakai. Mukena ini posisinya lagi ngelipet nih ya. Ini bawahnya ada sajadah. Ketika mukena ini dibuka mau dipakai sama Tia, ini tiba-tiba ini terjatuhlah bambu. Kayak seolah-olah bambu itu ada di selipan mukena tadi. Ini bambunya itu jatuh. Plak. Ini ada belahan bambu tipis. Ini jatuh ke lantai. Ya Allah, opo iki? Kok ono bambu? Ini petanda apa sebenarnya? Wah, bodoh amat lah. Aku harap ngadep Gusti Allah kok. Aku mau sholat kok. Akhirnya Tia melanjutkan sholat. Percuma juga, Tia udah capek. Cerita sama bapak ibunya ini, Tia udah capek. Akhirnya Tia sholat. Setelah selesai sholat, Tia kembali lagi jaga warung. Dan sengaja Tia memang duduk di depan agar ada pembeli. Mau gak mau Tia duduk di depan. Dan ternyata memang bener, ada pembeli tapi harus dibungkus, gak mau dimakan di situ. Sehingga cerita setelah pukul jam 11 malam warung udah tutup, Tia ini capek. Tia ini lelah, udah nata semuanya warung. Akhirnya Tia ini ngambil air wudhu. Tak ada halangan apapun. Tia nggak takut, di situ ditungguin sama adiknya. Tia ini keluar, wirid di situ. Depan rumah, Tia ini wirid, berdoa, minta perlindungan. Setelah selesai wirid, Tia minta perlindungan sama Tuhan. Tia ini masuk lagi. Tia ini agar lekas ngantuk, agar lekas tertidur, Tia ini nonton TV. Karena biasa seperti itu, adik-adiknya nanti yang matiin atau adiknya yang lanjutin nonton.
Tia ini tidur di depan TV. Anehnya, ini tiba-tiba, ini adiknya ini posisinya udah pada tidur. Ini TV, Tia tanpa memegang remote, tiba-tiba ini channel berubah-berubah sendiri. Channel TV ini berubah-berubah dengan sendirinya. Tiba-tiba berubah, stasiun channel inilah, pindah lagi ke stasiun inilah, stasiun TV inilah, terus berpindah-pindah. Ini yang membuat Tia ini kebingungan. Ya Allah, iki ono opo? Iki kok neror terus-terusan? Dan tiba-tiba saat Tia ketakutan, ada suara jeklak-jeklek bunyi gas. Kalian pernah di rumah jetekin gas, dan gas ini gak keluar kan berulang-ulang. Ini Tia mendengar dengan jelas. Suara bunyi jetekan gas berulang-ulang. Cetak, cetek, cetak, cetek, cetak, cetek. Persis di dapur. Iki ono opo? Tia benar-benar ketakutan. Serasa mau nyerah. Tapi inilah hidup, harus diterusin sama Tia. Tapi gimana lagi dengan kondisinya seperti itu terus menghantui. Kalau toh ini jagain, tapi jagainnya gimana? Ini kok menghantuin terus. Dan akhirnya Tia memutuskan untuk tidur. Bodoh amat, gak mikirin itu. Akhirnya Tia menutup bantal dan akhirnya Tia tertidur. Mungkin kalau di situ juga ada lagu, lo ngomongin gue bodoh amat. Mungkin ada kayak gitu kali ya di perasaan Tia karena saking ketakutan kali ya. Jadi nutupin bantal, Tia akhirnya tidur. Keesokan harinya Tia ini minta tolong sama saudaranya. Sebenarnya bukan saudara sih ya. Jadi ada tetangga yang benar-benar udah Tia anggap sebagai saudara dan Tia ini manggilnya emak. Bahkan anak-anaknya emak ini udah dianggap Tia ini kayak adik-adiknya sendiri. Tia ini ngomong sama tetangganya, "Mak, nek bengi turu ngonku, Mak, ngonconi aku, Mak. Wis ora apa-apa turunnya ngarep TV karo nonton TV. Gak apa-apa tidurnya di depan TV sambil nonton TV, Mak. Gak apa-apa, Mak." Anak-anak emak diajak gak apa-apa. Akhirnya Mak ini mau. Karena biasa yang namanya dimintain tolong sama keluarganya Tia. Kita sebut saja namanya Mak Ijah. Mak Ijah ini mau tidur di situ. Dan ketika Mak Ijah ini tidur di situ sama Tia di depan TV, adik-adiknya Tia ini pindah ke kamar. Justru malah keluarganya Mak Ijah dan 2 anaknya tidur di situ. Disinilah Tia bisa curhat. Tia bisa yang namanya melampiaskan apa yang Tia lihat. "Mak Ijah, nanti kalau ada apa-apa, apa yang aku rasain, coba Mak Ijah ngerasain gak yo?" "Iya Nduk, coba apa sing mbok rasaki." Karena apa, dari siangnya ini Tia ini udah cerita sama Mak Ijah. Dan Mak Ijah ini pengen buktiin. Dan ternyata benar. Mak Ijah lihat TV. Sama-sama melihat. Dan anak-anaknya Mak Ijah ini yang masih kecil-kecil ini masih tidur. Ini posisinya Mak Ijah sama Tia ini melihatkan TV. Channelnya ini berubah-berubah sendiri. Tanpa memegang remote. Gimana Mak Ijah? Mak Ijah lihat sendiri. Ini channel TV ini ganti-ganti sendiri. Sebentar Mak Ijah. Bentar lagi ada suara cetak-cetek gas. Gas dimatikan, gas dinyalain. Bentar lagi ada suara itu. Ternyata benar. Tak lama kemudian setelah channel ganti-ganti sendiri, ini tiba-tiba ada suara cetak-cetek gas sendiri. Cetak-cetek. Ini terdengar sendiri. Lah, kok bener ya? Aku tak sholat. Yuk sholat bareng. Akhirnya mereka berdua ini sholat. Duh, ayo sholat malam kita minta perlindungan sama Allah. Ayo. Tia pun mau diajak sholat sama Ijah. Dan ketika sholat, ini di kamar Tia. Persis sholatnya ini di kamar Tia. Tia seperti biasa membuka mukenangnya. Ini justru ada daun bambu. "Mak Ijah, ora lagi." "Iya Nduk. Kok ana godhong pring ning kene ya Nduk?" "Iki sebenarnya apa Mak Ijah?" "Sholat sih. Setelah itu kita ngobrol." Setelah sholat, minta perlindungan sama Allah, Mak Ijah pun berdoa, begitu juga dengan Tia. Selesai sholat, Mak Ijah ini ngomong sama Tia. "Nduk, yo ora ngerti kabeh, gak tahu semua. Mak Ijah yaudah orang sepuh. Di sini Mak Ijah ini mau cuma ngomong. Mungkin ada makhluk yang pengen jagain kamu. Gak pengen kamu ini kenapa-napa. Cuma ada rahasia, gak tahu ini rahasianya apa. Mak Ijah juga gak ngerti. Yang jelas makhluk ini sebenarnya pengennya niatin ngelindungin kamu, Nduk. Gak mau, Mak. Pelindungmu tetap Gusti Allah. Aku kalau kayak gini terus takut, Mak." "Yo wis bener. Minta perlindungan sama Gusti Allah. Cuma memang koyone kok makhluk iki memang pengen
cedak karo kowe. Pengen dekat sama kamu. Iya mak. Setelah selesai sholat barulah mereka bisa tertidur. Singkat cerita berapa minggu kemudian di sini Tia kayak ngerasain bener-bener ini aku harus ngapain lagi. Jualan bakso ini gak laku. Akhirnya Tia ini tanya sama teman-temannya yang bekerja di luar negeri. Dan Tia pun minta tolong. Aku kira-kira si iso rayo. Iso wes ngurus wae. Tia ngomong sama temennya. Dan temennya nyaranin untuk Tia ini segera ngurus kelengkapan Tia agar Tia ini berangkat ke luar negeri. Dan Tia pun minta izin sama orang tua Tia. Ya wes nduk gak apa-apa nek iku memang keputusanmu. Kalau suamimu itu pulang berarti itu suamimu. Kalau enggak ya wes. Bapak ibu ini gak pengen saya neko-neko. Pengen nuntut, pengen apa enggak. Wes. Kalau memang dia suamimu ya pulang. Nggih pak. Akhirnya Tia ini segera mengurus-ngurus. Kelengkapan nih dari mulai KTP apa segala macam paspor. Semuanya diurus sama Tia. Tia udah bolak-balik ke kelurahan, Tia bolak-balik ke kecamatan, semuanya Tia. Ini udah ngurus semua kelengkapannya Tia untuk berangkat ke luar negeri. Dan semuanya ketika semua itu kelengkapan ditaruh di lemari, ini ketika Tia ngecek lagi, ini nggak ada sama sekali, hilang. Kertas-kertasnya nggak ada. Tia ini sampai nanyain sama adik-adiknya, "Dek, kamu ngacak-ngacak lemari Mbak?" Enggak mbak. Tia nanyain sama bapaknya, enggak. Tia nanyain sama ibunya juga enggak. Ini kemana hilang berkasnya Tia? Tia ini kebingungan. Dan ini terjadi hingga 2 kali. Kembali lagi Tia ngurus. Dan saat Tia ngurus sudah semuanya, surat-surat udah lengkap, Tia simpen karena mungkin atau berapa hari lagi Tia ini akan dikumpulkan atau apa untuk distorkan. Saya sendiri juga gak ngerti. Ini tiba-tiba hilang lagi. Boom. Tia kebingungan. Ini kemana hilangnya? Sedangkan ngurusnya ini ribet. Tia bingung. Ini keluarnya bukan keluar kota, tapi ini Tia mau keluar negeri, tapi berkasnya semuanya hilang. Akhirnya Tia punya pemikiran. Oke, saya akan mengurus lagi, tapi saya akan titipkan pada teman saya. Setelah Tia ini menitipkan, justru malah ketika pulangnya Tia, dari menitipkan berkas-berkas tadi, Tia ini kecelakaan. Untungnya Tia ini masih selamat. Jadi Tia ini ngindarin motor yang bener-bener lawan arah. Ada yang maksain lawan arah. Tia ngindarin, justru Tia sendiri yang menjatuhkan motornya daripada tabrakan. Yang mengakibatkan kaki Tia ini terkilir. Banyak warga yang nolong di situ. Dan akhirnya Tia ini dibawa ke salah satu sakal putung. Kayak tukang urut gitu ya. Saat Tia ini diurut, "Mbak, ini ada yang gak beres sama Mbak." "Pripun toh pak?" "Iya mbak, ini ada yang ikut mbak terus." "Enggak pak, kok bapak ngertos pak? Kok bapak tahu pak?" "Jelas, ini bener-bener mbak terganggu ya." "Ya terganggu banget pak. Kalau toh memang jagain mosok kayak gini pak. Banyak orang yang ngomong kok jagain. Tapi kok kayak gini pak. Memang sifatnya ini jagain mbak. Gak pengen yang namanya Mbak Tia ini keluar dari rumah. Sebenarnya ini dia ini pengen ketemu Mbak Tia, mau ngasih keris." Enggak pak. Enggak pak. Saya enggak mau itu pak. Tetap saya ini pokoknya enggak mau itu pak. Dan saya minta tolong pak. Tolong selamatkan saya dari ini semua pak. Ya udah kalau gitu. Kalau itu memang kemauannya Mbak Tia. Ternyata tukang sakal putung tadi tahu tentang seperti itu. Bisa dibilang Pak Yai juga di situ, di daerah situ. Akhirnya Pak Yai tadi membungkuskan 1 garam. Garam laut. Garamnya ini garam, bukan garam halus ya, garam kasar ya, garam pasir ya. "Ini mbak, nanti Mbak Tia ditabur-taburkan di keliling rumah. Siapa tahu setelah itu, ini gak ada gangguan-gangguan lagi sama Mbak Tia. Nanti kalau ada apa-apa Mbak Tia ngubungin saya, ini nomornya." "Nggih pak." Akhirnya Tia nurut tuh. Setelah diatasin di sakal putung itu, kaki Tia ini agak lumayan. Tapi motor Tia ini memang hancur. Akhirnya dibawa ke bengkel dan setelah motor ini dirapihin, Tia ini kembali ke rumah. Orang tuanya juga kaget mendengar Tia kecelakaan. "Lah ning opo nduk?" "Wis pak, ceritanya dawa. Sing penting Tia nggak apa-apa." Dan kaki Tia ini udah agak mendingan jalannya. Yang tadinya memang terkilir. Karena Tia nggak pengen cerita banyak sama orang tuanya, karena setiap Tia cerita sama orang tuanya ini selalu ngomong, "Tenang, nggak apa-apa, tenang, nggak ada apa-apa." Memang ya namanya orang tua ya, pengen anaknya ini nggak kepikiran apa-apa.
Dan memang kita nggak bisa yang namanya ngejudge orang tuanya Tia ini nggak peduli. Tapi balik lagi mungkin yang namanya orang tua dulu gitu kan ya. Hanya menerapkan agar kita ini taat beribadah, minta doa sama Tuhan. Gitu, hanya seperti itu mungkin. Akhirnya Tia ini menaburkan garam yang dari Pak Yai tadi, yang di Sakal Putung tadi, yang saya bilang, tukang urut tadi. Ditaburkanlah garam yang Tia bawa sekeliling rumah. Dan setelah garam itu diputarkan, dihabiskan semuanya. Sampai di kedai baksonya ditaburkan semuanya. Setelah itu Tia ini memohon terus sama Tuhan. Ya Allah, lindungilah saya. Tia berdoa terus menerus. Dan alhamdulillah, akhirnya sudah tidak ada gangguan sama sekali. Tia membuktikan itu 1, 2, 3 hari, 4 hari. Terus menerus. Gak ada gangguan sama sekali. Dan hingga akhirnya Tia memasrahkan warung baksonya, adik dan ibunya ini yang ngelola. Dan Tia kembali lagi memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Tia ini bekerja di luar negeri, seorang TKW. Kembali lagi Tia bekerja di sana. Itulah kisah kiriman dari Tia yang namanya saya samarkan. Jadi benar-benar Tia ini kayak ngerasain, bagi Tia ini kayak terganggu. Tapi bagi orang yang lain lihat, orang yang awam tahu, ini kayak ngelindungin Tia. Padahal di sini tolak belakang. Tia yang Tia rasain ini kayak ngeganggu. Tia ini ketakutan, bingung. Karena apa? Tampilannya ini bener-bener ngeri, serem. Dan sampai sekarang suami Tia ini gak pernah nanyain Tia entah kemana. Ketika pulang hanya pulang bawa Harley. Mobilnya Tia dijual, setelah itu keluar lagi kemana, nomornya susah dihubungin. Dan Tia udah males untuk nyari. Tia lebih memikirkan masa depan. Inilah kisah yang dialami oleh Tia. Mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini bisa mengambil hikmah di cerita ini. Yang memang baik diambil, yang memang buruk tinggalin. Dan juga buat bapak ibu, orang tua ketika anaknya ini membutuhkan tempat curhat, cobalah didengarkan. Dan gak semuanya orang ini melihat apa yang kita ini lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kadang ada perbedaan yang kita lihat. Dan kita memang harus saling mendengarkan apapun keluhan teman, saudara, ataupun apa. Karena gak semuanya yang kita lihat itu sama. Oke, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, kalian bisa langsung kirim cerita kalian lewat DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim WA 085870433336. Nih, ada di sini nih. Oke? Dan kalian yang ngirim cerita ini belum kebaca, ini mohon bersabar. Insya Allah pasti dibaca satu persatu. Karena bener-bener banyak banget. Dan saya ini kalau ngapalin ini bener-bener harus perfect. Karena apa? Setiap suguhan yang saya berikan ke semua teman-teman ini harus bener-bener memuaskan pendengar Rian Agus Widodo. Ya kan? Kalau nggak pembawaan saya ini nggak enak kan kalian juga nggak semangat pas waktu ngedengerin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung, yang udah subscribe. Dari channel ini 0 sampai sekarang udah 42.000 subscriber. Bentar lagi 50.000 subscriber. Terima kasih dukungannya, dukung terus sampai ke angka berapa juta mungkin ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya udah gak bisa bayangin tuh. Terima kasih buat yang udah ngucapin ulang tahun. Terima kasih juga buat Putsky. Ada salah satu subscriber saya namanya Putsky. Saya nyebutnya ini Putsky. Ini dia juga ngasih kado juga, tapi ini belum datang kadonya, lagi saya pesen. Nanti kadonya bakalan saya liatin untuk Putsky yang udah ngirim kado ulang tahun saya. Terima kasih banget. Buat teman-teman subscriber Rian Agus Widodo. Oke, terima kasih, matur nuwun. Ucapan selamat ulang tahunnya yang kemarin ini sampai sekarang ternyata belum habis nih. Terima kasih, matur nuwun. Padahal ulang tahunnya udah jauh banget ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua penikmat channel ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sukses. Dan yang pasti selalu sehat walafiat. Salam buat keluarga dari saya. Salam Yoskai. Yes and okay. Yos okay. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada
Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.